Oke, selamat datang kembali. Kali ini kita akan coba bedah sesuatu yang menarik banget. Buku panduan atau ya semacam playbook strategis dari musuh bubuyutan umat manusia. Dan ini bukan sekedar cerita dongeng ya. Kita akan lihat ini sebagai sebuah analisis strategi murni, persis seperti yang dijelaskan dalam materi sumber kita. Jadi, pertanyaannya apa sih isi playbook dari musuh utama ini? Nah, kita akan coba bongkar sama-sama. Gimana strateginya itu dibentuk, terus diuji di lapangan, dan akhirnya gimana cara menghadapinya? Intinya gini, kalau kita paham taktiknya, kita bakal lebih ngerti konflik besarnya secara keseluruhan. Nah, semua ini berawal dari satu momen yang sangat krusial. Kita akan mulai dengan studi kasus yang pertama, yaitu insiden di Taman Eden. Kenapa? Karena inilah yang jadi semacam cetak biru atau fondasi dari semua taktik yang akan kita bahas nanti. Coba perhatikan deh, materi sumber kita tuh menekankan satu hal yang penting banget di sini. Kemunculan pertama si musuh ini bukan kayak serangan langsung, bukan, tapi digambarkan sebagai percakapan yang sangat cerdik atau lebih halus. Jadi ini bukan konfrontasi yang kasar, tapi lebih ke infiltrasi psikologis yang sudah diperhitungkan dengan matang. Dan taktiknya di Eden ini bisa kita pecah jadi 3 langkah yang jelas banget. Pertama, dia menanamkan keraguan. Cuma nanya doang, masa sih Tuhan bilang gitu? Kedua, pas keraguan itu udah mulai tumbuh, langsung deh dia kasih bantahan langsung. Nggak bakal mati kok. Dan yang ketiga, setelah itu dia nawarin alternatif yang kedengarannya jauh lebih menggiurkan. Semacam promosi diri gitulah. Dan ya, inilah hasilnya. Seperti yang dijelaskan di dalam teks, manusia jadi bergeser. Dari yang tadinya bergantung pada Tuhan, jadi lebih percaya sama penentuan nasib sendiri. Gertakan psikologis yang pertama ini ternyata berhasil. Dan dari sinilah panggung untuk konflik yang jauh lebih besar disiapkan. Oke, sekarang kita lihat gimana strateginya berkembang. Dari yang tadinya cuma tipu muslihat halus, sekarang taktiknya berevolusi. Dia beralih ke tuduhan langsung yang sifatnya, ya kayak di rumah pengadilan gitu, sangat legalistik. Dan ternyata, poin krusialnya itu ada di namanya sendiri. Sesuai materi sumber, kata setan dalam bahasa Ibrani itu artinya ya musuh atau penentang. Jadi ini bukan sekedar nama panggilan, ini tuh deskripsi pekerjaan. Peran utamanya adalah sebagai jaksa penuntut. Nah, kutipan yang ada di layar ini benar-benar merangkum peran si musuh di fase ini. Ini bukan lagi bisikan-bisikan halus di telinga ya. Ini udah jadi tuduhan terbuka yang dilayangkan siang dan malam di hadapan otoritas tertinggi. Di sini kita bisa lihat perbandingan yang menarik banget. Coba lihat kasus Ayub, tujuannya itu buat menguji keaslian iman. Terus, di kasus para rasul kayak Petrus, tujuannya adalah untuk membuktikan kalau kesetiaan mereka itu palsu. Taktiknya sama, yaitu menuduh, tapi tujuannya agak beda. Tapi, dan ini poin kuncinya, semua itu dilakukan selalu dengan izin. Oke, sekarang kita sampai di puncaknya. Konfrontasi final. Disinilah semua taktik si musuh, mulai dari tipu muslihat sampai tuduhan, semuanya dikerahkan dalam satu pertarungan yang menentukan segalanya. Kutipan ini intinya. Teks sumber kita menggambarkannya persis seperti pertandingan ulang yang disengaja. Medan pertempurannya sama, tapi kali ini hasilnya dijamin bakal sangat berbeda. Perbandingan ini nunjukin betapa besar taruhannya. Perwakilan yang pertama, Adam, dia kan menghadapi musuh yang belum dia kenal dan dia gagal. Nah, perwakilan kedua yang disebut teks sebagai Adam yang terakhir, dia menghadapi musuh yang sama, tapi kali ini dengan kesadaran penuh dan misi untuk menang. Dan serangannya ini strategis banget. Setiap godaan itu menargetkan titik kelemahan yang berbeda. Pertama, kebutuhan fisik, mengubah batu jadi roti. Kedua, keangkuhan spiritual, menjatuhkan diri dari puncak bait suci. Dan yang ketiga, tawaran instan untuk kekuasaan duniawi, semua kerajaan di dunia. Jadi, ini dia strategi di balik semua itu. Si musuh ini bukan cuma sekedar mau bikin Kristus berbuat dosa, bukan. Dia itu lagi mencoba menggagalkan seluruh rencana besar dengan menawarkan jalan pintas. Jalan pintas menuju kemuliaan yang gampang, yang nggak perlu lewat penderitaan dan pengorbanan. Dan hasilnya, ya kita tahu, setiap serangan berhasil dipatahkan. Seperti yang dikatakan sumber kita, si musuh akhirnya mundur untuk sementara waktu. Ini penting nih, ini jeda strategis. Bukan berarti dia kalah total saat itu. Tapi untuk pertarungan ini, kemenangan diraih secara telak. Ini semua membawa kita ke bagian terakhir dari analisis kita. Kita akan membahas tujuan utama di balik semua konflik ini. Apa itu? Sederhana, kontrol dan kekuasaan. Jadi, pertanyaannya sekarang mendasar banget. Setelah semua ini, siapa sih yang sebenarnya berkuasa?
Siapa yang pegang kendali? Yuk kita lihat jawaban dari materi sumber kita. Nah, di sini kita lihat ada dua klaim yang saling bertentangan. Di satu sisi, si musuh ini sombong banget, bilang kalau dunia ini miliknya dan dia bisa kasih ke siapa aja. Tapi, teks sumber kita dengan tegas membantah itu. Klaim itu disebut sebagai kebohongan dari seorang perampas kuasa. Kekuasaannya itu cuma diizinkan, bukan hak miliknya. Dan kutipan ini benar-benar menyimpulkan argumen utama dari teksnya secara definitif. Nggak peduli apapun klaim si musuh, nggak peduli gimana kelihatannya, otoritas tertinggi pada akhirnya cuma ada di satu tempat. Angka 0 yang Anda lihat di layar ini benar-benar menggarisbawahi poin tadi. Menurut analisis teks, si musuh ini nggak maha tahu, apalagi maha kuasa. Dia itu beroperasi sepenuhnya dalam batasan yang sudah diizinkan. Dia nggak punya kekuatan apapun dari dirinya sendiri. 0. Jadi, kita sampai pada pertanyaan terakhir. Setelah kita bongkar semua playbook strategis ini, mulai dari tipu muslihat psikologis, tuduhan legalistik, sampai perebutan kekuasaan, apa vonis akhirnya? Seberapa efektif sebenarnya strategi ini? Nah, itu pertanyaan yang bagus untuk kita renungkan bersama.